Assalamualaikum semuanya. Kita kembali ke pelajaran informatika ya. Oke, silakan ketua kelas membimbing doa. Duduk siap gerak. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, baik ya. Saya absen dulu. Absen 1, Saya 2, Hadir. 3, 4, hadir. 5, Hadir. 6, Masih itu. 7, Hadir. 8, Oke. 9. Hadir. Oke, hari ini nihil ya, nggak ada yang bolos ya, atau tidak ada yang nggak hadir di kelas kita. Ya. Oke, kita hari ini belajar tentang analisis data, gitu ya. Saya tampilkan terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk analisis data, di mana analisis data ini nanti akan kita gunakan atau kita manfaatkan tools Microsoft Excel untuk kita gunakan sebagai media penganalisis data seperti itu. Ada yang sudah mengerti atau pernah mempelajari Microsoft Excel? Sudah pernah. Ada yang belum? Ada yang belum tahu? Oh, Belum. Lupa. yang belum ya. Saya ada ingat, Pak. Oke, sebelum masuk ke Microsoft Excel, silakan dihidupkan komputernya melalui ini prosedur ketiga kita. Ada menghidupkan dan mematikan komputer yang baik dan benar, itu silakan pencet melalui on off-nya. Nanti kalau mematikan silakan di shutdown, jangan dipencet lagi di on off-nya seperti itu. Nah, untuk merawat dan menjaga komputer kita silakan digunakan dengan hati-hati ya, seperti itu. Dan setelah digunakan harap dirapikan lagi di komputernya masing-masing atau perangkatnya masing-masing. Itu bisa dipahami ya prosedurnya ya. Bisa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam analisis data, capaian pembelajarannya ini menganalisis data dari sumber yang terbuka. Jadi semua elemen masyarakat itu dapat mengaksesnya. Itu sifat yang terbuka, terpercaya. Nah, terpercaya ini seperti di Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, itu sangat terpercaya ya, dan legal atau resmi untuk mengolah data dalam pengambilan keputusan dan prediksi secara efektif, efisien, dan optimal. Jadi nanti data yang dari sumbernya tadi kita olah, nanti dapat kita ambil keputusan secara efektif dan efisien. Bisa dipahami dari capaian pembelajaran analisis data ini? Oke, kita next ya. Nah, di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat memahami. Jadi peserta didik harus memahami konsep, prinsip, dan prosedur analisis data itu seperti apa, dan menghasilkan pemahaman yang aplikatif. Jadi setelah data itu kita olah, dapat memunculkan hasil, kemudian hasilnya tadi dapat kita terapkan untuk pengambilan suatu keputusan atau suatu kebijakan tertentu. Nah, pertanyaan pemantik, jika suatu daerah misalnya di sini Surakarta ya, memiliki banyak penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan itu seperti apa? Misalnya kalau kita sebagai pemerintah, jika penduduknya ini banyak yang pendidikannya rendah, apa yang pemerintah lakukan? Pak, jawab. Ya, silakan Mas Hendra. Pemerintah harus itu Pak, sadar akan hal tersebut, maka harus membuat program-program yang
menarik masyarakat agar anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik. Oke, bagus. Kalau pesan apa gimana? Mungkin ada tambahan lagi dari yang Mas tadi ya. Itu mungkin pemerintah bisa mengadakan buah workshop atau organisasi-organisasi yang apa namanya untuk bisa mendidik gitu. Seperti sekolah gratis atau yang lainnya untuk menarik minat dari masyarakat. Oke. Nah, untuk melakukan kebijakan tersebut, kita kan harus memiliki dasar terlebih dahulu untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Nah, dari analisis data inilah nanti pengolahannya serta menghasilkan suatu data nanti yang akan didasari yang untuk mendasari sebuah pengambilan keputusan seperti pemerintah tadi. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kita praktek ya. Nah, sebelum praktek, apakah masih semangat ini? Masih. Sepertinya ada yang mengantuk gitu. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breaking dulu ya. Ya. Oke, kita berdiri sebentar. Pak Kujit, betul Pak, yang ngantuk tadi suruh di depan. Oh gitu, oke boleh. Silakan Mas Soyan depan sini. Oke, kira-kira kita akan ice breaking apa ini Mas? Nah, iyalah kan. Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Oke, begini ya. Untuk bagaimana di dalam proses pembelajaran ini berhubung dengan konteks kebudayaan kita, maka dari itu kita terapkan ice breaking-nya dari lagu-lagu budaya lokal. Ayo, lagu-lagu apa nih? Yang belakang pojok itu apa? Apa? Suwe ora jamu. Oke, saya rajamu sambil goyang ya kita ya. Kiri 2 kali, kanan 2 kali. Oke? Ya. Oke. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kaleng liya. Oke, siap? Oke, sekarang kita praktek ya. Silakan dibuka Microsoft Excel-nya. Di sini Bapak sudah mempunyai data jumlah penduduk menurut kelurahan berdasarkan pendidikan dari Kota Surakarta. Nah, data ini Bapak ambil dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta yang bisa diakses melalui Google, melalui internet atau media-media internet lainnya seperti Google, terus Firefox dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, untuk menganalisis data ini kita memerlukan jumlah seluruh seluruh elemen seperti itu. Untuk kita mengetahui, misalnya pidato belum sekolah ini berapa jumlahnya, belum tamat SD atau sederajat ini berapa jumlahnya, begitu ya. Nah, fungsi atau rumus yang kita gunakan yaitu kita awali dengan sama dengan. Nah, jika kita ingin menulis rumus di Excel, itu kita harus menggunakan tanda apa? Sama dengan. Nah, kemudian kita tulis fungsinya. Nah, untuk menjumlahkan data ini kita menggunakan fungsi yaitu sum, buka kurung. Oke, sum buka kurung. Kita blok data yang akan kita jumlahkan. Kemudian kita tekan
Paham ya? Paham. Nah, bagaimana kita menentukan misalnya ini kan datanya kan cuma sedikit. Nah, kalau kita punya data yang banyak, kita kan nggak tahu yang mana yang nilai terkecil, mana yang nilai terbesar, gitu kan? Sulit memilahnya. Nah, kita menggunakan fungsi kalau misalnya nilai terkecil, kita menggunakan fungsi yaitu apa? Min. Buka kurung. Yang mana yang kita cari nilai minimalnya, yaitu dari nilai jumlah. Oke. Oke. Berarti nilai terkecilnya berapa? 208. Oke. Kemudian nilai terbesar sama dengan, nah tadi kalau nilai terkecil itu menggunakan fungsi min, kalau terbesar menggunakan fungsi max. Oke, buka kurung. Yang kita blok yaitu data jumlah. Nilai terkecil dari jumlah penduduk berdasarkan pendidikan 208 ini menunjukkan pendidikan apa? Menunjukkan yang mana yang 208? S3. Nah, kemudian yang nilai terbesar 13 yaitu SMA. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalau zaman dulu itu kan kalau mempublikasikan suatu informasi itu biasanya lewat apa kalau dulu? Lewat media apa? Koran. Ada yang lain? Majalah. Ada yang informasi apa? Papan informasi yang besar itu ya ada ya? Ada pengumuman-pengumuman mading mungkin ya. Nah, kalau zaman sekarang itu kan sudah berubah ya, penggunaan teknologi. Nah, untuk sekarang pemerintah melalui Badan Pusat Statistik itu menggunakan sebuah web ya. Jadi masing-masing kalau setahu Bapak itu setiap kabupaten memiliki Badan Pusat Statistiknya masing-masing, itu memiliki web. Jadi itulah penggunaan teknologi di zaman sekarang. Jadi kita mudah mengaksesnya dan lebih mudah untuk mengetahui informasi yang dibagikan di ranah publik seperti itu. Nah, sekarang untuk tugasnya, carilah data yang ada di BPS ya. Data yang ada di BPS boleh melalui situs saja ya. Di BPS Surakarta, di situ ada banyak sekali data. Silakan kalian analisis dari data tersebut ya. Kemudian tentukan keputusan atau kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dari hasil pengolahan data yang akan kalian analisis tersebut menggunakan Microsoft Excel. Oke, paham dari tugasnya? Paham ya? Untuk pembagian tugasnya, ini tugasnya berkelompok, itu ya, berkelompok. Bapak buat kelompoknya berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik itu. Nah, berhubung kita menurut absennya itu berdasarkan kemampuan peserta didik, maka silakan dari absen nomor 1 sampai 3 dan 4 sampai 6 dan 7 sampai 9 seperti itu. Ya? Bisa? Oke. Silakan dikerjakan.
Ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kesulitan mungkin? Pak, Ya. datanya itu dari tahun berapa ke tahun berapa, Pak? Datanya diambil dari 2023 saja atau 2024 boleh. Silakan. Pak, Ya. berapa data? Begini, kalau analisis data itu semakin banyak data yang kalian olah, itu hasilnya akan semakin bagus nanti. Hasilnya akan menunjukkan keakuratan atau menunjukkan suatu keefektifan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau bisa sebanyak-banyaknya. Oke, jadi ini ya hasil dari kerja kalian ya. Boleh silakan dipresentasikan ke depan, monggo. Perwakilan semua, Pak. Semua boleh. Depan. Perwakilan saja, Pak. Perwakilan, Pak. Ya, Oke, silakan monggo presentasi ke depan. Oke, bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kita kerjakan yang nantinya akan dipresentasikan oleh Mbak Omi dan Mas Hake. Mbak Omi dan Mas Hake waktu dan tempat dan persilakan. Oke, teman-teman, di sini kelompok kami mencari analisis data yaitu pada jenis pekerjaannya. Di sini kami mencari di data BPS Surakarta berdasarkan jenis pekerjaan seperti pegawai negeri sipil, tentara, kepolisian, pengajar, petani, nelayan, dan seterusnya. Untuk analisis datanya akan dijelaskan oleh Mas Hakim. Tuh. Dari data di atas, dari data di sini, bagaimana cara untuk menjumlahkan semua data pegawai negeri sipil contohnya dengan menggunakan rumus sama dengan sum B3 sampai Kecamatan Banjarsari B7, kemudian enter, maka akan terjumlah 8.100 sekian. Dan untuk mencari nilai rata-rata yaitu dengan sama dengan average data dari B3 sampai B7, enter, akan mendapatkan nilai 1.600 sekian. Dan untuk mencari nilai terkecil, kita dapat mencari dengan cara sama dengan min dari data jumlah itu di blok sampai dengan garis terakhir di 2000-an. Nah, kemudian enter, akan kita dapatkan nilai yaitu 6, di mana 6 sendiri adalah nilai dari jumlah nilai terkecil dari nelayan atau perikanan. Dan untuk nilai terbesar juga sama, yaitu sama dengan max jumlah B3 sampai dengan kolom terakhir yaitu J7 J8, kemudian di enter, maka akan kita dapatkan angka nilai terbesar yaitu 47.600 sekian. Oke, dari nilai terkecil tadi angka 6 itu pekerjaan apa? Nelayan. Oke, nelayan. Nah, untuk nilai terbesarnya berapa itu nilai terbesar? 47.695 Dari pekerjaan. Pihak swasta, Pak. Oke. Oke, ada sanggahan atau pertanyaan dari teman-teman? dari kelompoknya. Mungkin ada masukan? Tidak ya? Kita cukupkan ya? Oke, kita beri close dulu. Oke, silakan ditutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan duduk kembali. Oke, teman-teman, dari analisis data ini kita mendapatkan untuk menjumlahkan data itu kita menggunakan fungsi apa? Sum.
Oke, sudah paham ya dari analisis data ini ya? Paham. Oke. Kalau sudah paham, kita cukupkan materi kita pada hari ini. Mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada kata kurang berkenan atau salah, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.